Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kuliah bisnis internasional di minggu ke-10. Selama ini kita cuma kepotong 2 kali ya, bukan kepotong sebenarnya, kuis dan UTS. Tapi ya alhamdulillah materinya juga mungkin sudah untuk minggu ke-10 ini sudah menurut saya sudah lebih dari ekspektasi. Tadinya saya menargetkan memberikan moda entry ini di minggu ke-11 atau 12, oleh karena saya sudah menganggap bekalnya itu sudah cukup dari minggu 1 sampai minggu ke-9. Oke. Minggu ke-10 ini kita akan belajar mengenai memasuki pasar internasional, atau bahasa kerennya di bidang di dunia usaha itu adalah entry mode. Hari ini kita akan belajar dengan metode entry mode yang non-equity. Minggu depan yang equity atau tanpa ekuitas, tanpa melakukan penanaman modal. Ini ada beberapa jenis nanti yang akan kita uraikan. Saat ini perusahaan-perusahaan itu melakukan isu mengenai internasionalisasi sebuah perusahaan itu sudah lama dibicarakan. Kita lihat perusahaan-perusahaan itu dari tahun 70-an itu sudah banyak yang memasuki pasar negara lain. Tetapi negara-negara berkembang itu masih sangat jarang sekali. Sekalipun hari ini masih jarang kita lihat. Walaupun di Indonesia pun sudah beberapa sudah berhasil masuk ke pasar internasional seperti Jeko, itu sudah masuk ke beberapa negara, kemudian ada SLR 77, umumnya adalah perusahaan jasa, kemudian Wijaya Karya yang sudah mengerjakan proyek-proyek di Afrika bagian utara dan Timur Tengah. Kemudian kita kenal brand-brand seperti Indomie yang sudah membuka pabriknya di Nigeria, dan bahkan orang Nigeria itu bilang Indomie itu berasal dari negaranya. Kalau kita lihat orang-orang Nigeria sana tuh, ketika beberapa kali kita bertemu dengan orang-orang Nigeria, atau teman-teman bisa lihat YouTube tentang Indomie di Nigeria. Jadi beberapa faktor yang kenapa sebuah perusahaan itu melakukan menguji dirinya sendiri atau secara internal dan eksternal, kemudian dia melakukan dan memutuskan untuk memasuki pasar pasar luar negeri. Ini merupakan bagian dari suatu yang namanya bisnis strategi, kemudian marketing strategi, dan managerial consideration atau pertimbangan manajerial. Nanti di bisnis strategi itu ada yang namanya corporate action. Dan ini bagian dari corporate action. Apakah dia akan melakukan mengekspor saja, atau dia akan melakukan merger di negara lain, melakukan akuisisi, menjual lisensi, dan sebagainya. Ini akan kita bahas. Kenapa dia akan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke luar negeri? Nah, di sini beberapa alasan. Di antaranya itu ada banyak alasan yang bisa kita ungkapkan, tapi mengacu pada literatur, yang paling utama adalah produknya, baik itu barang dan jasanya, mendapat perhatian oleh masyarakat luar negeri atau negara tertentu, atau mendapat permintaan pada segmen tertentu. Kita melihat sekarang itu hampir semua produk itu, produk internasional itu pasti ada yang beli. Mau segmennya segmen mahal, misalnya produk LV, ada aja yang beli di Indonesia, banyak yang beli malahan. Ya, atau misalnya kita lihat perusahaan brand lokal kita kayak Erigo sudah berhasil juga memasuki pasar luar negeri. Itu karena ada ketertarikan dari pasar luar negeri terhadap suatu produk dari suatu negara. Ya. Ini motivasi beberapa hal yang diringkas oleh buku yang kita acu itu, ada beberapa hal yang memotivasi suatu perusahaan itu melakukan internasionalisasi atau ekspansi. Yang pertama itu increasing international trade liberalization. Artinya meningkatnya liberalisasi perdagangan atau kerjasama perdagangan itu juga salah satu
faktor pemicu di mana tarif itu semakin rendah, hambatan-hambatan perdagangan juga semakin berkurang. Kemudian dia ingin meningkatkan volume penjualannya di pasarnya itu sudah mulai jenuh, sehingga dia mencoba untuk melakukan atau menjual produknya ke luar negeri. Kemudian mungkin di negaranya itu biayanya itu mahal, biaya tenaga kerjanya itu mahal, atau inputnya mahal, sehingga marginnya jadi kecil. Nah, kalau dia buka di luar negeri, biayanya murah, segala macam, inputnya murah, land, labor, and capitalnya itu murah, sehingga profit marginnya itu bisa meningkat di luar negeri. Kemudian meningkatnya kompetisi secara global. Daya saing global itu meningkat, otomatis mereka terpacu juga untuk berekspansi ke luar negeri. Jadi mereka itu ingin meningkatkan global competition-nya. Melihat perusahaan yang sejenis saja mampu berkompetisi di luar negeri, dia terpacu. Kalau dia nggak mencoba untuk berkompetisi, dia nggak bakal meningkat comparative advantage-nya. Kemudian yang kelima itu stagnan national market. Sudah stagnan, national market-nya itu nggak bertambah-tambah, demand-nya segitu-gitu aja. Pembelinya segitu-gitu aja, tidak bertambah. Sehingga mereka, sedangkan produknya itu kapasitas produksinya besar. Sehingga itu yang mendorong mereka untuk melakukan ekspansi. Itu motivasi dari kenapa suatu perusahaan itu berusaha untuk mengekspansi bisnisnya ke luar negeri atau melebarkan sayapnya ke luar negeri. Ini adalah beberapa isu dan risiko terkait dengan risiko dan concern dari perusahaan untuk memasuki atau memutuskan masuk ke pasar luar negeri dengan entry mode tertentu. International marketer atau marketing internasional harus membuat banyak keputusan terkait dengan entry mode. Nah, nanti di 3 minggu lagi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana regulasi masing-masing negara yang sehingga perusahaan itu memilih entry mode terbaik. Regulasi itu disebut dengan schedule of commitment ya. Nanti akan saya tampilkan di sini. Itu tidak ada di buku, itu bagian dari praktek. Kemudian perusahaan juga menargetkan produk atau pasar serta tujuan dari target market mereka. Isu-isu yang terkait dengan ekspansi ini. Kemudian mode of entry itu sangat penting. Kapan dia akan memasuki suatu pasar, kemudian marketing mix, rencana marketing mix-nya seperti apa, sampai ke control system untuk mengecek performance atau kinerja di pasar yang dimasuki. Ini hal-hal yang menjadi concern dari perusahaan atau marketer. Nah, kita melihat beberapa hal. Ada 2 hal penting yang sebelum perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar luar negeri. Yang pertama, apakah perusahaan itu hanya akan mengekspor produk tersebut, produk atau jasa? Nanti bagaimana cara mengekspor jasa nanti akan saya jelaskan di pertemuan, sekaligus saya menjelaskan tentang regulasi yang terkini. Pertama, apakah hanya mengekspor atau mendistribusi produk jasa itu melalui moda ekspor atau perusahaan itu memilih yang kedua, melakukan pengembangan produksi atau melakukan ekspansi ke luar negeri dengan cara menanamkan modal atau membangun pabrik atau basis produksinya di luar negeri. Ini pertanyaan pentingnya. Ini sangat tergantung dengan situasi masing-masing internal dan eksternal dari perusahaan. Ini adalah alternatif cara dalam memasuki pasar luar negeri. Ini saya sebut tadi dengan entry mode. Yang pertama, production in home market.
Production in home market ini produksinya tetap di negara asal produk tersebut. Misalnya kalau Honda produksinya di Jepang. Kalau Yakult produksinya di Jepang juga. Nah, production in home market ini ada beberapa moda entry penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah indirect export. Ini ada banyak jenis, ada trading company, ada export management company, ada piggyback, dan sebagainya. Yang terpenting di sini untuk production in home market itu adalah ini indirect export dan direct export. Direct export ini bisa dengan cara menunjuk distributor di luar negeri atau agen terhadap suatu produk, atau cabang dari usaha itu. Subsidiary itu adalah cabang usaha yang fokus menjual produknya di luar negeri. Kemudian alternatif moda entry yang kedua adalah foreign production source. Nah, tadinya yang home market itu dia produksi barang dan jasa di dalam negeri. Kemudian kalau foreign production source ini dia memproduksi barangnya di negara tujuannya. Itu ada beberapa hal yang terkait. Yang pertama, kontrak manufaktur. Dia melakukan perjanjian kontrak dengan untuk produksi suatu barang di luar negeri. Contohnya misalnya nanti kita bahas itu, misalnya ada ATPM, Honda diproduksi oleh Astra di Indonesia, seperti itu. Kemudian licensing. Licensing itu perusahaan itu memberikan izin dalam produksi suatu brand luar negeri. Misalnya itu ada Yakult misalnya. Yakult itu diberikan lisensi untuk diproduksi di Indonesia oleh perusahaan tertentu di Indonesia. Atau Coca-Cola misalnya. Assembly itu ya tadi terkait dengan misalnya kayak mobil, motor, segala macam, perakitan. Kemudian dia melakukan joint venture. Joint venture ini bergabung dengan perusahaan lokal. Misalnya nanti akan kita bicarakan minggu depan joint venture dan full ownership. Full ownership itu atau membuka pabriknya dengan nama baru dalam bentuk PT, karena modal asing atau perusahaan asing masuk ke Indonesia itu harus dalam bentuk PT. Itu full ownership, bisa dimiliki secara penuh di Indonesia atau di luar negeri, atau perusahaan Indonesia di luar negeri. Nah, ini sangat tergantung juga dengan regulasi nanti yang terkait dengan FEP, Foreign Equity Participation. Beberapa moda entry seperti exporting dan licensing diasosiasikan dengan low level of control. Jadi perusahaan itu ketika sudah mengekspor dan memberikan lisensi ke perusahaan lain, kontrolnya itu lemah. Tidak bisa dia mengintervensi perusahaan yang menjadi importirnya, atau perusahaan yang diberikan lisensi olehnya. Contoh lagi, lisensi itu adalah misalnya sabun Dettol itu diproduksi oleh, kalau nggak salah, PT Musim Mas, yang juga sama dia memproduksi minyak Sanko dan sabun Harmoni kalau tidak salah. Itu dia tidak bisa, perusahaan Dettol luar negeri itu tidak bisa melakukan kontrol terhadap perusahaan dalam negeri. Kemudian yang disebut dengan kontrol di sini adalah terkait dengan operasi dan marketingnya. Tetapi juga kita melihat bahwa mengekspor itu resikonya akan lebih rendah daripada kita melakukan penanaman modal. Ini ada dua hal yang menarik di sini. Kita melihat entry mode yang non equity itu low level of control, ya. Yang non equity low level of control terkait dengan operasi dan marketing. Manfaatnya apa? Lower level of risk, resikonya rendah. Sementara kebalikannya, kalau kita melakukan joint venture and full ownership atau melakukan FDI di luar negeri, membawa uang masuk ke luar negeri, maka kontrolnya akan lebih besar.
Dia bisa mengkontrol pasar, mengkontrol operasionalnya, kapan barang itu diproduksi, sebagai kualitasnya seperti apa, cara berdagangnya seperti apa, kalau joint venture dan full ownership. Tetapi risikonya lebih besar. Kalau risiko ini lebih besar, berarti apa yang terjadi? Pendapatannya juga besar, high risk, high return. Sedangkan ekspor dan licensing ini, dia cuma menjual lisensi aja, risikonya rendah, pendapatannya juga rendah. Ini baru pengantar entry mode ya. Kita belum masuk ke non equity. Ini mencakup equity dan non equity. Minggu depan kita bahas tentang equity ya. Hari ini nanti slide saya selanjutnya itu terkait dengan non equity. Nah, ini beberapa hal terkait dengan moda entry. Foreign market entry strategi dipilih oleh perusahaan. Pertama, semakin ke kiri, ini semakin rendah risikonya. Kontrolnya juga semakin rendah. Misalnya, exporting, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian meningkat sedikit, risikonya sudah mulai naik, kontrolnya juga sudah mulai naik. Atau potensi profitnya juga sudah mulai naik, itu lisensi dan franchise. Kemudian semakin bertambah lagi risikonya, dia melakukan joint venture atau strategic alliance dengan partner lokal. Nah, ini kemudian yang paling besar risikonya adalah direct investment, greenfield takeover. Dalam hal ini melakukan merger dan akuisisi. Itu semakin ke kanan itu semakin tinggi risikonya, tetapi profitnya semakin besar. Kontrolnya juga semakin besar. Bayangkan saja kita menjual lisensi ke negara lain terkait suatu produk. Kita nggak bisa mendikte perusahaan luar negeri tersebut yang membeli lisensi kita terlalu besar. Kita hanya bisa fokus pada kualitas dan resep dari suatu produk. Lebih jauh lagi kita tidak bisa. Beda kalau kita buka joint venture, kita punya modal, kita tanamkan di satu negara. Modal suara kita sebesar modal yang kita tanamkan. Kalau modal kita 51% dari total saham, kita mayoritas bisa menentukan strategi perusahaan. Tapi kalau modal kita 30%, ya bisa memberikan masukan dan sebagainya. Beberapa hal yang menjadi concern suatu perusahaan dalam mengambil keputusan sebelum dia memilih moda entry tertentu. Ini beberapa di antaranya. Perusahaan itu pertama akan melihat besarnya pasar dan pertumbuhan dari pasar. Kemudian risiko, segala bentuk risiko keuangan, risiko politik, ya semua risiko akan dipikirkan. Kemudian government regulation, ini mutlak ya, karena ada negara yang tidak membolehkan modal asing di suatu sektor. Misalnya sektor tertentu, hotel bintang 2 misalnya, cuma asing cuma boleh masuk atau memiliki saham di Indonesia 20% misalnya. Kalau di bintang 5 boleh 100%, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena untuk melindungi UMKM agar tidak bersaing dengan perusahaan sejenis di dalam negeri. Kemudian lingkungan kompetisi juga dilihat di sana, apakah di sana sudah ada pemain utama di sana, seperti apa memenangkan kompetisi. Kemudian infrastruktur, lokal infrastrukturnya, kalau dia misalnya infrastrukturnya bagus, banyak pelabuhan, segala macam, terus tidak ada pungli, mungkin ekspor itu sudah efektif, kita melakukan ekspor saja, belum perlu bangun pabrik misalnya. Kemudian tujuan perusahaan, kemudian apakah kita akan membutuhkan kontrol pada perusahaan itu, need for control. Dalam hal ini, apakah kita akan membawa uang masuk
ke sana, membawa FDI, agar kita bisa mengkontrol perusahaan itu atau mendikte perusahaan itu, kita bisa memutuskan. Kemudian sumber daya internal kemarin sesuatu yang bisa manage oleh perusahaan, kemudian aset dan kapabilitasnya perusahaan, dan fleksibilitas dari perusahaan. Ini, nah sebelum itu, oleh karena mata kuliah ini adalah mata kuliah teori yang membantu mahasiswa internasional untuk melakukan riset, di mana riset ini akan menjadi modal ketika mereka bekerja nanti. Sehingga teman-teman sudah dengan memperhatikan tadi beberapa hal itu, perusahaan itu harus melakukan riset sebelum mereka masuk ke suatu pasar. Agar menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. Jadi marketing research ini dibutuhkan sangat penting bagi perusahaan, bagi seorang marketer ataupun seorang peneliti yang dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan agar perusahaan tersebut dapat mengeluarkan kebijakan yang benar dan menghindari kesalahan yang merugikan. Jadi decision making for the appropriate marketing mix, misalnya contohnya salah satunya itu terkait dengan marketing mix yang sesuai, selanjutnya akan membuat atau perusahaan tersebut menyusun yang namanya competitive position-nya pada target pasar yang akan dituju. Nah, harus ada peta kompetisinya. Peta kompetisi ini kemarin minggu lalu telah saya ajarkan di teman-teman yang angkatan 2021 yang mengambil mata kuliah strategi manajemen pemasaran jasa atau MPJ. Mungkin teman-teman sudah dapat dari kuliah tersebut. Saya tidak akan membahas itu di sini. Hal-hal yang akan diteliti oleh sebuah perusahaan, yaitu terkait dengan yang paling penting di sini adalah lingkungan pasarnya. Lingkungan pasar yang dominan di suatu negara, seperti economic development-nya, institusinya, consumer attitude, perilaku konsumen, kemudian respon to alternative test ideas, respon dari suatu pasar pada ketika mereka melakukan market test, itu. Kemudian bagaimana mempricing atau memberikan harga pada produk atau jasanya, kemudian terkait dengan distribusi, ada banyak sekali faktor-faktor advertising, sales promotion, dan sales force competition segala macam. Ini menjadi variabel-variabel penting dalam melakukan penelitian. Jadi ada dua hal penting terkait dengan penelitian ini yang dilakukan. Yang pertama itu terkait dengan market environment. Ada banyak sekali, teman-teman sudah tahu beberapa hal. Kemarin sudah kita bicarakan, itu terutama terkait dengan ekonomi, daya beli, segala macam, daya beli, pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumen, kemudian result on country attractiveness. Nah, kemudian tadi market environment, sekarang riset on country, daya tarik suatu negara. Ini diukur secara sistematis pada beberapa faktor penting. Faktor-faktor penting tersebut adalah market size, besarnya pasarnya, jumlah penduduk, segala macam, demografi, kemudian market growth rate, tingkat pertumbuhan pasarnya dalam persen misalnya,
Apakah itu 10%, 5%? Kemudian government regulation, ini sama kayak seperti yang ini, seperti yang most classification of decision criteria ini. Cuma ini sudah diklasifikasikan atau diagregasi berdasarkan dua, di market environment dan result on country attractiveness. Itu ada market size, market growth rate, government regulation, price control, non-tarif barrier. Non-tarif barrier itu ada dua yang kita kenal. Yang pertama disebut dengan SPS, sanitary and phytosanitary, itu terkait dengan keamanan pangan. Kemudian ada TBT, terkait dengan label dan sebagainya. Label halal itu termasuk dalam non-tarif barrier. Local character, economic and political stability, inflation, dan trade balance. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Ini hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan sebelum mereka melakukan moda entry, memilih moda entry yang tepat dalam berekspansi ke luar negeri. Kemudian kompetisi di setiap negara juga menjadi hal yang penting untuk dianalisis. Untuk menganalisis kompetisi di suatu negara, kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan statistik perusahaan, company statistik. Ini data-data yang akan kita kumpulkan itu company statistik itu adalah sales, kemudian market share profit, balance sheet, capital expenditure atau CAPEX, number of employee, itu jumlah tenaga kerja, production capacity, dan R&D capability. Kemudian kita akan melakukan marketing operations, ini marketing mix dan sebagainya. Kemudian future intention, apa sih kepentingan perusahaan, keinginan perusahaan di masa depan, apakah dia akan mengembangkan produk baru. Kemudian current test marketnya, mengetes produk itu pada pasar, apakah diterima dengan baik atau tidak. Schedule plan capacity expansion, apakah akan membangun pabrik dengan kapasitas tertentu. Kemudian merencanakan CAPEX, capital expenditure. CAPEX ini sangat penting kalau teman-teman lihat laporan keuangan. Nah, itu akan dituliskan di neraca terkait dengan CAPEX. CAPEX itu tambahan modal yang digunakan untuk membeli misalnya pabrik, unit produksi, atau menambah tenaga kerja. Kemudian aspek penting lainnya, kondisi persaingan. Ada di sini ada reactive behavior, perilaku reaktif, apakah dia reaktif terhadap harga, reaktif terhadap pergerakan yang kompetitif, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, di sini kita melihat pricing behavior dan segala macam itu sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar ekonomi. Kita akan melihat sifat barang kita, apakah barang itu barang inelastis atau elastis, permintaannya, dan sebagainya. Itu juga bagian dari riset sebelum perusahaan memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Nah, ini juga masuk dalam serba-serbi tadi, riset. Metode yang juga penting untuk mengestimasi potensi permintaan dan potensi pasar. Jadi perusahaan itu harus sering-sering ikut yang namanya major trade fairs. Jadi perusahaan itu kan setiap beberapa kali dilaksanakan di dunia ini. Indonesia juga ada. Sekarang mungkin minggu lalu itu ada namanya, saya lupa namanya, Trade Expo. TI namanya, Trade Expo of Indonesia. Nah, untuk melihat kebutuhan-kebutuhan atau bertemu dengan pengusaha-pengusaha domestik. Jadi
ada banyak hal yang harus diperhatikan ya dalam riset ini. Kemudian kita juga melihat negara yang akan kita kunjungi itu atau tempat berekspansi itu telah memiliki hubungan kerjasama dengan negara lain juga sangat penting karena terkait dengan regulatory environment. Nah, semakin banyak suatu negara mengikuti organisasi, misalnya ASEAN, kemudian ada ASEAN Plus. ASEAN Plus itu ada dengan beberapa negara, kemudian ada EU, itu semakin lingkungan regulasinya itu semakin bisa diprediksi atau semakin longgar. Oke. Ini perusahaan yang akan berekspansi juga harus mengidentifikasi distribution and sales channel-nya, saluran distribusi dan sales-nya. Nanti akan kita bahas lebih jauh nanti. Di sini ada contohnya untuk dalam kasus satu perusahaan itu ingin mengekspor produknya ke luar negeri atau memilih moda entry dengan cara ekspor, mereka harus cerdas dalam memilih agen, distributor, dan export management companies. Kemudian itu terkait dengan ekspor tadi, kemudian market coverage and degree of market, itu juga harus diidentifikasi. Ini adalah faktor kunci yang mendorong kesuksesan kinerja marketing di pasar luar negeri. Oke. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan pengantar moda entry, baik itu equity maupun non-equity. Nah, kita masuk ke inti hari ini, foreign market entry strategies atau mode of entry dengan pendekatan non-equity base. Yang pertama, ada beberapa tadi ya, ada ekspor, ada lisensi, ada franchising. Itu yang non-equity akan kita bahas hari ini. Yang pertama, ekspor marketing. Kebanyakan perusahaan biasanya beroperasi di dalam negaranya sebelum dia memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Jadi produk-produk yang akan dia jual itu biasanya sudah mendapatkan uji pasar di pasar domestiknya. Tapi kadang-kadang perusahaan itu juga akan melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang pertama, tanpa melakukan riset, sehingga akan menghasilkan produk tanpa diketahui oleh mereka produk-produknya itu apakah diinginkan atau diminta di luar negeri. Pokoknya dikirim aja. Atau perusahaan itu secara sistematis melakukan riset dan mendesain aktivitas internasional marketingnya. Jadi ada dua tipe perusahaan itu, ada yang hanya melakukan uji pasar aja, dikirim aja produknya ke luar negeri. Baik itu sampel, kalau laku ya syukur, nggak laku juga tidak apa-apa. Toh pasar dalam negerinya juga ada besar, misalnya seperti itu. Atau melakukan riset, benar-benar didesain dengan baik. Aktivitas ekspor dan impor saat ini adalah menjadi hal yang utama seiring yang dibicarakan pada mata kuliah baik itu bisnis internasional maupun ekonomi internasional. Hal ini kenapa ekspor dan impor itu menjadi hal yang penting dewasa ini? Karena semakin berkembangnya moda transportasi, kemudian teknologi komunikasi yang semakin membuat suatu usaha itu menjadi efisien
dalam melakukan ekspor dan impor daripada mereka melakukan moda entry yang lain, seperti membangun pabrik di luar negeri. Ekspor dan impor ini tidak lepas dari liberalisasi perdagangan. Jadi ketika perusahaan itu memutuskan untuk melakukan eksportasi, mengekspor atau mengimpor suatu produk itu tidak lepas dari pengaruh liberalisasi perdagangan dan organisasi dunia yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang kemudian dia ganti nama jadi WTO, di mana tujuan utama dari WTO ini adalah meliberalisasi tarif, duties, and non-tarif barrier. Jadi dengan adanya organisasi dunia seperti WTO, di mana satu negara itu tidak bisa lagi memproteksi dirinya dengan tarif, sehingga akan mempermudah ekspor maupun impor. Jadi ini yang paling mudah untuk berekspansi adalah ekspor, melakukan ekspor ke luar negeri. Ini additional political initiative have been undertaken by many country around the world with similar objective in the form of free trade area. Ini kemudian setelah WTO ini, negara-negara ini kemudian melakukan free trade (FTA). Itu juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan. Baik itu mereka melakukan custom unions. Custom unions itu contohnya Uni Eropa, di mana semua negara tarifnya sama, atau menghilangkan tarif di sesama negara tersebut. Misalnya ke Prancis, ke Jerman itu tidak ada tarifnya. Kemudian common market, sampai ke economic unions. Economic unions itu contohnya adalah masyarakat ekonomi ASEAN, di mana Indonesia itu melewati beberapa, artinya tidak seharusnya suatu negara itu melakukan custom union dulu, baru melakukan economic union. Tapi ASEAN itu unik, langsung melakukan lompatan besar menjadi economic union. Ini faktor lainnya yang mendorong perusahaan memilih moda entry ekspor karena adanya HTS, Harmonized Tariff System, di mana Harmonized Tariff System ini nama suatu produk di luar negeri itu sudah terseragamkan. Artinya ada apa namanya, ada nomor HS-nya, Harmonized System-nya. Jadi misalnya kita kirim arang kelapa contohnya di Indonesia, itu juga dikenal oleh sistem tarifnya Rusia, sistem tarifnya Cina dan negara lainnya. Itu mempermudah dalam melakukan eksportasi. Nah, ini tadi kita bicara tentang ekspor market entry mode. Ini kita lebih dalam lagi mengenai moda entry dengan cara mengekspor. Ini ada beberapa hal yang apa namanya, yang akan dihadapi oleh perusahaan atau yang akan melakukan ekspor ke luar negeri. Ada beberapa opsi dengan tingkat komitmen yang berbeda-beda, tingkat investasi yang berbeda-beda, kontrol dan risiko. Nanti ekspor ini akan kita bagi dua. Secara teori ada dua, ada direct dan indirect. Direct export entry mode dipilih oleh perusahaan ketika itu disebabkan oleh perusahaan tersebut melakukan ekspor dengan volume atau jumlah produknya yang sangat besar, atau membutuhkan investasi yang besar dalam membuat produk tersebut. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan ekspor tidak langsung. Tadi kan ekspor langsung karena volumenya besar. Kalau ekspor tidak langsung itu lebih fleksibel, membutuhkan komitmen yang rendah. Kemudian
volumenya dapat disesuaikan, volume ekspornya dapat disesuaikan. Atau volumenya juga tidak begitu besar, terbatas. Itu secara umum perbedaannya. Oke. Ini jenis dari ekspor. Yang pertama adalah indirect export. Tadi ada ekspor langsung karena volumenya besar. Ini indirect export, itu ekspor tidak langsung karena volumenya tidak terbatas. Jadi pengertian dari indirect export ini atau ekspor tidak langsung itu adalah teman-teman sebagai eksportir memilih mitra di luar negeri atau pihak ketiga yang akan membeli produk teman-teman atau akan yang menjadi perantara dalam menjual produk. Jadi teman-teman itu tidak bisa tidak bertemu langsung dengan importir, tetapi melalui agen atau distributor yang menjadi perwakilan perusahaan Anda atau menjadi perwakilan suatu produk di luar negeri. Misalnya MAP ya, Mitra Adi Perkasa itu menjadi agen beberapa sepatu misalnya seperti itu. Dia menjadi yang ditunjuk oleh brand tertentu untuk menjual brandnya. Atau ada juga misalnya kayak seperti mobil Suzuki itu, mereka juga melakukan indirect ekspor juga dari India misalnya. Dari India, produksinya di India dikirim ke Indonesia. Ada juga yang namanya teman-teman pernah dengar agen tunggal pemegang merek, itu bagian dari indirect export. Jadi ada suatu perusahaan yang disebut dengan Export Management Companies atau MNC yang bekerja di mana perusahaan ini adalah sebagai departemen ekspornya perusahaan di negara asalnya atau home countries. EMC ini beroperasi di host countries. Ya. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini itu mereka memegang banyak perusahaan, banyak brand. Seperti tadi yang saya bilang, misalnya tadi Mitra Adi Perkasa, kemudian di sini ada S Hardware. Dia baru menyalurkan produknya ke pasar, tidak langsung menyalurkan produknya ke pasar gitu. Kalau indirect ini. Ini ada banyak jenis yang menjadi kalau kita lihat yang menjadi pelaku di indirect export ini. Yang pertama foreign purchasing agent, kemudian export broker atau pialang ekspor, kemudian ekspor merchant, penjual, kemudian ada intermediaries, perantara atau calo atau apapun namanya itu. Kemudian ada freight forwarders terkait dengan pelabuhan, di mana metode indirect export ini operate on the basis of assigned responsibilities by exporter. Operasionalnya itu menjadi tanggung jawab dari pengekspor. Ada lagi namanya foreign purchasing agent yang mengatasnamakan pengimpor luar negeri. Jadi ada juga agen yang bertugas membeli produk-produk yang kita ekspor di suatu negara. Selection of the appropriate form of entry in a foreign market heavily depend on not only economic factor. Jadi dalam kita memilih moda entry di pasar luar negeri, tidak hanya tergantung pada faktor ekonomi seperti infrastruktur, distribution network,
market institution, tapi juga tergantung pada sosial dan cultural parameter, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan indirect export ini. Oke teman-teman, mungkin kita break dulu ya. Break 30 menit. Nggak apa-apa kan? Ini sekalian sholat, Pak. Sekalian sholat. Ya. Nanti kita lanjut lagi jam 3, jam setengah 4 ya. Sebentar aja. Mungkin kita lanjut 10-20 menit aja. Ya.